Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran di e-learning mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai prestasi kerja. Apa itu prestasi kerja? Di sini kita bisa lihat pendapat dari Robbins 2010 yang menjelaskan prestasi kerja merupakan keberhasilan dari individu dalam suatu tugas pekerjaannya. Bisa juga prestasi kerja merupakan successful role achievement, diperoleh dari hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh individu itu sendiri. Prestasi kerja juga merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang untuk ukuran yang telah ditetapkan dalam satu pekerjaan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dimensi dari penilaian prestasi kerja itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, kuantitas, yang kedua, kualitas, yang ketiga, keterikatan tenaga kerja itu sendiri dengan organisasi, yang keempat, faktor keahlian, yang kelima, minat, motivasi, dan situasi pekerjaan. Selanjutnya, yang perlu dipahami bahwa penilaian prestasi kerja itu sendiri memperbaiki keputusan-keputusan yang keliru dari keputusan personalia sebelumnya. Umpan balik kepada karyawan agar karyawan bisa lebih baik. Itu manfaat dari penilaian prestasi kerja. Oke, kita bisa lihat di sini. Kegunaan penilaian prestasi kerja diidentifikasi ada 10 poin. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Penyelesaian kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan pengembangan karir bagi karyawan atau tenaga kerja, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan proses staffing, memperbaiki ketidakakuratan informasional, bahan evaluasi terhadap kesalahan desain pekerjaan, memberikan kesempatan kerja yang adil bagi setiap tenaga kerja, dan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan tantangan eksternal bagi tenaga kerja yang berprestasi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada dua metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, metode berorientasi masa lalu, di mana kita bisa lihat dengan metode ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, metode ini perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai di derajat tertentu dapat diukur. Ada umpan balik bagi karyawan untuk memperbaiki prestasinya di masa yang akan datang. Kelemahannya, prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah. Jadi recordnya kalau memang dia di masa lalu penilaian prestasi kerjanya rendah, ya recordnya itu akan selamanya seperti itu, tidak bisa diubah. Ini jika kita menggunakan metode penilaian berorientasi masa lalu untuk penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja. Ada juga metode penilaian berorientasi masa depan. Nanti kita lanjut jelaskan, tapi kita satu persatu jelaskan dulu atau kita perhatikan dulu metode penilaian berorientasi masa lalu dengan teknik-teknik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, rating skill, checklist, metode peristiwa krisis, style, review method, tes dan observasi prestasi kerja, metode evaluasi kelompok. Ini semua merupakan teknik penilaian berorientasi masa lalu. Rating scale seperti ini modelnya. Faktor-faktor penilaian yang dinilai ada keandalan, inisiatif, kehadiran, sikap, dan kerjasama. Checklist modelnya seperti ini. Yang disembunyikan ini adalah bobot yang diisi oleh personalia itu sendiri. Sementara di sini checklist di sebelah kanan itu diisi oleh si atasan langsung.
ya. Nah, di sini diisi oleh atasan langsung dan di sini diisi oleh personalia. Ya. Kemudian selanjutnya metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan tentang perilaku tenaga kerja baik sangat baik ataupun perilaku yang kurang baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Contohnya seperti ini. Critical incident worksheet, ya. Ini ada nama karyawan, misalnya kita kasih contoh, saya kasih contoh Teguh, Departemen Marketing. Penilainya adalah Ridwan. Periode penilaiannya Juli sampai Desember. Tanggalnya tanggal sekian misalnya. Perilaku karyawan yang positif, dia membantu melakukan pekerjaan karyawan lain yang sedang cuti. Nah, perilaku yang negatifnya, ia tidak menggunakan atribut pada saat pelaksanaan tugas di lapangan. Ini salah satu contoh critical incident dari metode ini. Metode peninjauan lapangan. Oke. Di sini menggunakan personalia, ya. Wakil dari personalia turun ke lapangan bantu SPT ataupun para manajerial untuk memberikan penilaian kepada bawahannya. Ada observasi prestasi kerja dengan menggunakan tes pengetahuan dan keterampilan tertulis. Ya, ada metode evaluasi kelompok dengan metode ranking, grading, point allocation method. Nah, ini contoh, salah satu contoh point allocation method. Penilai ini diberi sejumlah nilai total untuk dialokasikan kepada kelompok karyawan, misalnya tim kerja. Kebaikan dari penilaian ini dapat mengevaluasi perbedaan relatif antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Tetapi ada halo effect di sini. Halo effect itu maksudnya bias atau kesan terakhir dari si penilai atau atasan langsung. Ada penilaian pribadi di sini. Yang membuat penilaian ini bisa menjadi bias. Misalnya, si Dewi ini sebetulnya penilaian prestasi kerjanya tidak memuaskan, tapi karena si Dewi ini banyak membantu atasan sehingga prestasi kerjanya lebih tinggi dibandingkan Pujo. Nah, ini salah satu bias yang mungkin saja terjadi dalam penilaian ini. Nah, selanjutnya ada metode penilaian berorientasi masa depan, yang diantaranya penilaian diri, penilaian psikologis, manajemen by objektif, dan assessment center. Oke, penilaian berorientasi, metode berorientasi masa depan, ya, kita bisa lihat di sini manajemen by objektif, salah satu contohnya. Setiap karyawan dan penilai secara bersama menetapkan tujuan atau sasaran pelaksanaan pekerjaan di waktu yang akan datang, kemudian melakukan penilaian secara bersama-sama. Biasanya, metode berorientasi masa depan ini untuk ranking, untuk mutasi, untuk seleksi karyawan untuk penempatan, ataupun promosi. Itu contohnya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.